sahabat Dokter Gigi Channel, jumpa lagi bersama saya Dokter Gigi Juliatri di Dokter Gigi Channel. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Dokter Gigi Channel yang sudah masuk di kolom komentar untuk tanggal 21 Desember 2024. Saya minta maaf karena tidak bisa membalas satu-satu di kolom komentar. Jadi yang pertama, selamat malam Ibu Dokter. Gigi numpang atas bawah bisa dikunyah makanan keras kah? Gigi numpang di sini maksudnya bagaimana ya? Apakah itu gigi tonggos? Jadi bisa-bisa aja ya kalau gigi tonggos digunakan untuk makan, tetapi baik gigi tonggos ataupun gigi asli kalau makan yang keras-keras terus itu juga tidak baik untuk gigi. Misalnya aja kalau tidak sengaja kegigit tulang pada saat kita makan daging ataukah kegigit batu yang ada di nasi, itu bisa saja menyebabkan gigi asli kita itu patah. Berikutnya, nah kalau gigi depannya copot sampai 5 atau 6 gigi gimana dokter? Jadi bisa aja memilih alternatif gigi palsu lainnya, misalnya lepasan yang akrilik, Thermosense ataupun Valplast ya. Berikutnya, dok, bagaimana kalau saya kontrol jadwal tambal giginya lebih dari 7 hari, apakah bisa? Nah, ini dikomunikasikan lagi dengan dokter giginya ya, karena kalau misalnya perawatan saluran akar dan ditambal sementara, giginya biasanya waktu kontrolnya itu sekitar 5-7 hari, karena itu cuma tambalan sementara, biasanya tambalnya terlepas. Kalau terlepas, itu kuman sisa makanan bisa masuk lagi ke lubang giginya. Jadi sebaiknya sesuai waktu yang dianjurkan atau disarankan oleh dokter giginya. Dan obat yang berada di dalam tambalan sementara itu juga tidak bekerja secara maksimal kalau lewat. Tetapi andaikan memang berhalangan dan tidak bisa datang, diusahakan tambalan sementaranya itu tidak copot biar sisa makanan tidak masuk kembali dan kotor kembali. Berikutnya, mau tambal gigi berapa dokter? Jadi untuk biaya perawatan itu sudah ada di video saya lainnya di playlist biaya perawatan gigi. Nah, ini bisa berbeda-beda tiap dokter gigi di setiap daerah ya. Kemudian dok, saya baru pasang gigi palsu Valplast tapi merasa tidak nyaman dan gusingnya luka. Nah, biasa pada awal-awal pemasangan gigi palsu itu kita akan merasa tidak nyaman ya, karena ada benda asing yang ada di dalam mulut. Adaptasi atau penyesuaian terhadap gigi palsu ini biasanya seminggu, lama-lama akan terbiasa. Tetapi jika memang gigi palsunya membuat gusing menjadi luka, kemungkinan ada bagian yang tajam atau menusuk. Ini bisa kembali lagi dikontrol ya untuk diperbaiki sehingga tidak melukai gusi. Berikutnya, yang mutar video ini pasti lagi sakit gigi. Penasaran mau sembuh? Semoga sehat-sehat semua ya gigi kalian. Oke, terima kasih. Semoga semua gigi kita yang nonton video ini sehat-sehat giginya, bebas dari masalah gigi, karena pastinya sudah teredukasi semua untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Berikutnya, baru seminggu pasang gigi palsu. Gigi asli yang depan copot, bisa tambah nggak giginya atau bikin baru semua? Jadi ini tergantung gigi palsunya, gigi palsu jenis apa. Kalau yang lepasan akrilik itu bisa ditambah lagi ya, tetapi kalau yang jenis lain itu harus bikin baru semua. Berikutnya, kalau gigi berlubang sakitnya kalau pas buat ngunyah aja, kalau nggak dipakai nggak pernah sakit, apakah harus PSA dok? Jadi ini mesti diperiksa dulu ya di dokter gigi untuk memastikan diagnosisnya apakah masih pulpitis reversible atau irreversible. Tetapi pada umumnya kalau sudah pernah sakit spontan dan sakitnya itu lama hilangnya dalam hitungan menit sampai jam, itu biasanya sudah menginfeksi sampai mendekati atau mencapai pulpa gigi. Jadi harus dilakukan perawatan saluran akar sebelum ditambal permanen. Tetapi untuk memastikannya sebaiknya diperiksakan di dokter gigi. Pertanyaan berikutnya, dokter, maaf izin bertanya. Kemarin kan saya pada tanggal 18 gigi saya ada yang patah. Pas saya periksa, kata dokternya saya disarankan rujukan ke RS dokter buat cabut gigi yang akarnya masih tertinggal. Tapi masalahnya gigi geraham kanan sama kiri saya udah pada patah dok. Bahkan patah ompong sudah lama dokter, tapi yang patah baru beberapa hari. Cuman 1 dokter, dan sisanya yang lain udah lama patah dan ompong dokter. Tapi gigi geraham saya yang masih utuh salah satunya ada yang berkarang dokter. Apakah surat kunjungan itu Nia mungkin bisa ya, bisa dilakukan berkali-kali dokter, karena kan seperti yang telah dijelaskan dokter di video barusan kan, kalau baiknya karang gigi dibersihkan terlebih dahulu sebelum gigi yang baru patah dicabut dokter. Mohon penjelasannya. Jadi untuk surat rujukan biasanya dari dokter gigi yang merujuk itu ada keterangan gigi apa yang mau dilakukan perawatan atau gigi apa yang dicabut. Jadi dokter gigi yang dirujuk ini hanya melakukan perawatan atau tindakan sesuai surat rujukan. Berikutnya, pas disuntik bius sakit nggak dok? Soalnya itu kan jarum masuk gusi. Jadi pada saat dibius atau disuntik itu rasanya seperti digigit semut ya, tapi semutnya 1000. Enggak ya, jadi seperti kalau misalnya pernah divaksin ya rasanya seperti itu. Memang seperti digigit semut. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Pertanyaan
pertanyaan berikutnya. Halo dok, saya mau bertanya, gigi geraham kanan saya sudah bolong setengah, tapi bolongnya tidak berwarna hitam melainkan berwarna krim dan sedang sakit. Itu sebaiknya dicabut aja atau ditambal ya dok? Jadi untuk perawatan gigi berlubang itu ada macam-macam tergantung dari tingkat keparahannya ya. Kalau misalnya dia belum dalam, masih mencapai email, itu biasanya belum pernah sakit atau ngilu, bisa ditambal langsung. Kalau sudah sampai di dentin, belum pernah nyeri spontan, biasanya juga bisa ditambal langsung, tambal permanen. Tetapi kalau sudah sampai di dentin mendekati pulpa, kemudian udah pernah nyeri spontan atau bahkan lubangnya sudah sampai di pulpa gigi, disarankan untuk melakukan perawatan saluran akar dahulu, setelah itu bisa ditambal permanen. Nah, untuk yang dicabut itu kalau lubangnya sudah parah sekali, nggak bisa dilakukan perawatan lain apapun, misalnya ditambal atau PSA atau crown gigi, itu baru dicabut. Jadi untuk kasusnya itu perlu diperiksakan lagi bolong setengah ini maksudnya kayak gimana, karena perlu dilihat kondisinya. Komentar berikutnya, nonton ini pas terasa sakitnya. Ya mudah-mudahan sudah bisa tertangani rasa sakitnya ya. Tetap dijaga kebersihan gigi dan mulutnya, rajin menyikat gigi, kurangi mengkonsumsi makanan minuman yang manis, dan kalau ada obat anti sakit bisa diminum untuk meredakan sakitnya sementara. Setelah itu segera diperiksakan ke dokter gigi supaya bisa mendapatkan perawatan dan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi giginya. Berikutnya bahas abses gigi dong dok, yang mirip gejalanya kayak gondongan, dan apakah harus dicabut giginya? Jadi abses gigi ini penyebabnya bisa karena ada gigi berlubang atau infeksinya berasal dari jaringan di sekitar gigi. Jadi abses gigi ini bisa aja letaknya di dekat akar gigi atau periapikal, atau bisa juga di sekitar jaringan pendukung gigi atau jaringan periodontal. Ini harus mendapat perawatan agar infeksinya tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya dan semakin membesar, ataukah bisa menjalar sampai ke organ lain lewat pembuluh darah, aliran darah yang namanya sepsis. Dan apakah harus dicabut giginya? Nah, ini harus dilihat lagi kondisinya ya. Ada beberapa abses misalnya periapikal karena gigi berlubang, itu masih bisa dilakukan perawatan pada giginya dan tidak harus dicabut. Tetapi ada juga yang giginya sudah harus dicabut. Untuk memastikannya harus diperiksakan di dokter gigi ya. Berikutnya, apalah daya saya sakit gigi cuman bisa menahan rasa sakit, boro-boro ke dokter gigi buat makan aja susah. Ya semoga giginya bisa sembuh ya, dan sebaiknya diusahakan untuk diperiksakan ke dokter gigi. Jika memang mempunyai BPJS bisa digunakan. Untuk selanjutnya, gigi yang masih tersisa dan masih sehat bisa dijaga kebersihannya agar tidak menyebabkan gigi berlubang dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, untuk mencegah gigi berlubang. Kemudian sedang nyut-nyutan saat ini. Oke, semoga bisa membaik dan sebaiknya diperiksakan di dokter gigi supaya mendapatkan penanganan yang tepat untuk gigi yang bermasalah. Oke, sahabat Dokter Gigi Channel, demikian jawaban dari pertanyaan di kolom komentar pada tanggal 21 Desember. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari subscriber saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Bye-bye.